Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, di sini kita dari kelompok K, kelompok terakhir. Di sini kita akan menjelaskan mengenai diet rendah karbo. Jadi apakah diet rendah karbo ini menjadi pilihan yang tepat? Seperti itu. Next. Ini anggota dari kelompok K. Pertama ada Hanum Rizky Ramadhani, kedua ada Sisti Masdiani Harahap, yang ketiga ada Imam Fauzia, yang keempat Vita Ayunoviana, dan yang terakhir Taskia Demaila Putri. Next. Ini teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa diet ini merupakan salah satu intervensi ya untuk menangani sebuah obesitas. Nah, salah satu diet yang paling terkenal yaitu ada diet tentang ketogenik. Ya, ini ketogenik itu merupakan salah satu kondisi diet di mana kita ini berusaha untuk mengurangi konsumsi karbohidrat kita gitu. Jadi ada dua metode ya dalam diet karbohidrat. Jadi yang pertama kita itu mengganti sebagian karbohidrat, tapi dalam kurung kita ini masih mengonsumsi karbohidrat seperti itu. Dan yang kedua, kita ini benar-benar tidak mengonsumsi karbohidrat sama sekali gitu. Next. Jadi apakah diet karbohidrat ini menjadi pilihan yang tepat gitu kan buat orang-orang yang obesitas? Jadi lumayan cepat karena apa? Ketika kita berusaha untuk mengurangi kadar karbohidrat dalam diri kita, ini akan mengakibatkan kadar insulin dalam diri kita juga turun gitu kan. Dimana ketika kadar insulin ini turun, maka akan menyebabkan menurunnya lipogenesis dan kebalikannya, lipolisis malah jadi meningkat. Nah, otomatis kan hal tersebut nanti akan menyebabkan adanya penurunan dalam akumulasi lemak dalam tubuh. Ini ada perbandingan teman-teman. Jadi perbandingan tentang antara karbohidrat sangat rendah, rendah karbohidrat, cukup karbohidrat sama tinggi karbohidrat. Perbandingannya dalam proporsi terhadap total energi kita. Cukup. Ini adalah mekanisme diet rendah karbo. Prosesnya adalah proses ketogenesis. Dimulai dari proses lipolis, yakni pemecahan asam lemak menjadi asam lemak bebas, yang kemudian akan dibawa ke hati dan dioksidasi menjadi asetil koenzim A atau CoA dengan bantuan enzim tilolase. CoA yang terakumulasi akan diubah menjadi asetil CoA. Selanjutnya terjadi sintesis beta hidroksi beta metil gruatil. Kemudian dengan enzim HMG koaliase, HMG-CoA diregenerasi menjadi asetil-CoA dan asetosetat. Asetosetat akan diubah menjadi 3 beta hidroksibutirat dan aseton. Aseton tidak digunakan dan dikeluarkan melalui urin atau paru. Untuk memperoleh energi dari badan keton, ketolisis harus terjadi. Dalam ketolisis, 3 beta hidroksibutirat dan asetoasetat diubah kembali menjadi asetil-CoA melalui sukeniri CoA 3 oksidat, CoA transferasi atau SCOT, diikuti oleh asetil-CoA, asetil transferase. Peningkatan asetoasetat dan beta hidroksibutarat dalam sirkulasi tidak dapat dimetabolisme cukup cepat oleh miokardium dan otot rangka, menyebabkan kondisi ketonemia dan ketonuria. Ekskresi aseton, yakni badan keton, mudah menguap melalui paru yang menyebabkan aroma ketosis. Akumulasi keton dalam darah pada kondisi ini dikenal sebagai nutritional ketosis. Proses ini akan dimulai jika konsumsi karbohidrat di bawah 60 gram per hari, bersamaan dengan intake protein moderat. Dengan restriksi karbohidrat di bawah 50 gram per hari, kadar beta hidroksibutirat akan meningkat untuk mengurangi sekresi insulin. Namun, konsumsi protein akan merangsang sekresi insulin oleh pankreas, sehingga individu yang mengkonsumsi 20 gram karbohidrat dan 75-150 gram protein jarang mencapai kadar beta hidroksibutirat di atas 3 milimolar. Pembatasan karbohidrat dapat menyebabkan efek yang berbeda-beda.
pada tiap individu tergantung pada metabolisme hormonal serta aktivitas fisik. Beberapa risiko yang akan terjadi antara lain glukosa darah menurun dan induksi badan keton atau ketosis. Ketosis ini dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan seperti mual, sakit kepala, mudah lelah, bau nafas, dan peningkatan asam yang dapat menyebabkan pengeroposan tulang. Yang kedua, mengakibatkan gagal ginjal dan divertikulitis. Diet rendah karbohidrat seringkali digantikan dengan asupan protein yang lebih tinggi sehingga membuat ginjal bekerja keras untuk memproses protein. Hal ini dapat meningkatkan beban kerja ginjal. Selain itu, diet rendah karbohidrat dapat menyebabkan sembelit dan tekanan tinggi dalam usus besar karena seringkali juga mereka mengonsumsi makanan yang rendah serat. Yang ketiga adalah menyebabkan hipoglikemia, yaitu kadar gula darah rendah. Jika tidak teratur asupan karbohidrat dan protein dengan baik, penyebabnya adalah karena gagalnya adaptasi tubuh terhadap metabolisme lemak yang dimana akan menurunkan pelepasan glukagon. Selain memiliki risiko yang akan berdampak pada kesehatan, diet karbo juga memiliki beberapa macam manfaat seperti menurunkan berat badan, lingkar pinggang, dan total massa tubuh secara signifikan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, meningkatkan HDL, high density lipoprotein, karena diet karbo seringkali menggantikan karbohidrat dengan lemak sehat. Lemak sehat ini berkontribusi dalam peningkatan kadar HDL. Selain itu, penurunan TGA, trigliseride. Dengan mengurangi asupan karbohidrat, kadar trigliserida dalam darah cenderung menurun, serta dapat menurunkan LDL, low density lipoprotein. Yang ketiga, memperbaiki profil lipid secara signifikan sehingga menurunkan risiko terjadi dislipidemia yang pada akhirnya akan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular dan kondisi terkait lainnya. Kemudian ada saran diet karbo yang benar. Satu, menurunkan berat badan secara cepat dikarenakan kondisi fisiologis yang berhubungan dengan obesitas. Hal ini tentunya harus dilakukan dengan pengawasan. Kedua, pada dasarnya diet dengan kadar karbohidrat yang sangat rendah awalnya diterapkan pada pasien dengan epilepsi, yaitu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol pergerakan tubuh. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kadar keton di dalam darah dengan menurunkan konsumsi karbohidrat dan protein. Kemudian konsumsi suplemen penurun kadar kolesterol selama menjalani diet rendah karbohidrat. Selain menggunakan suplemen, peningkatan makanan dengan kandungan kolesterol HDL yang tinggi juga dapat dijadikan salah satu cara untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah selama pelaksanaan diet. Selanjutnya, cara diet karbo yang benar. Diawali dengan konsumsi karbohidrat kurang dari 25 gram per hari hingga target penurunan berat badan tercapai. Yang kedua, mengkonsumsi dalam satu hari sekitar 50 gram karbohidrat. Yang ketiga, tidak ada pembatasan pada konsumsi daging dan telur kecuali pada pasien alergi. Jumlah rekomendasi adalah maksimal 400 gram daging, keju, dan telur, 2 gelas salad sayur, dan sayuran rendah karbohidrat sekitar 1 gelas setiap hari. Kemudian konsumsi air minimal 8 gelas dalam satu hari. Terus konsumsi suplementasi seperti multivitamin, suplemen minyak esensial, dan kromium picolinat. Aktivitas fisik yang melibatkan pergerakan minimal 3 kali dalam satu minggu dengan durasi minimal 20 menit dalam satu kali olahraga. Kemudian tetap berpedoman pada buku dan petunjuk yang diberikan oleh pengawas atau dalam hal ini tenaga kesehatan. Pertemuan rutin lebih baik dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis makanan yang dikonsumsi, pemeriksaan kadar keton dalam urin, dan keluhan yang dialami selama menjalani. Contoh diet karbo yang salah dan bahaya yang ditimbulkan. Kesalahan yang sering
yang sering terjadi pada saat melakukan low carb diet atau diet rendah karbohidrat adalah terlalu membatasi atau bahkan berhenti mengonsumsi makanan berkarbohidrat. Pembatasan karbohidrat yang terlalu ekstrim dapat menyebabkan penurunan glukosa darah dan masuknya tubuh ke dalam kondisi ketosis yang seringkali berpotensi menimbulkan efek samping seperti mual, sakit kepala, mudah lelah, bau nafas, serta peningkatan asam yang dapat meningkatkan risiko pengeroposan tulang. Selain itu, kesalahan umum yang sering dilakukan adalah mengganti karbohidrat dengan makanan tinggi protein. Protein memang dapat meningkatkan perasaan kenyang dan membantu pembakaran lemak, tetapi mengonsumsi protein terlalu banyak dapat mengganggu penurunan berat badan. Makanan tinggi protein yang digunakan sebagai pengganti karbohidrat pada diet rendah karbohidrat seringkali juga tinggi lemak, yang dapat meningkatkan kadar LDL plasma dan berpotensi untuk menyebabkan penyakit arteri koroner prematur. Selain itu, ada risiko gagal ginjal pada diet rendah karbohidrat. Pada kondisi ini, kadar insulin turun dan tubuh mulai membuang kelebihan natrium. Kadar natrium yang rendah dapat menjadi masalah jika ginjal membuang terlalu banyak zat tersebut. Diet rendah karbohidrat juga dapat meningkatkan kejadian asam urat yang sering dikaitkan dengan hipositrauria dan asidosis. Jadi sekian penjelasan mengenai diet rendah karbo dari kelompok K. Jadi harapannya materi ini bisa memberikan tambahan ilmu untuk kita semua gitu. Jadi untuk menjadi tambahan bagi kita apakah diet rendah karbo ini pilihan yang tepat gitu. Sekian, terima kasih.